Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Hasanah dengan NIM 2319037. Dalam video ini saya akan meresensi buku yang berjudul Senyum Dahlan yang ditulis oleh Tasaro GK, terbit pada November 2014 dan tebal buku 380 halaman. Di novel ini kita tidak hanya dapat melihat potret kehidupan Dahlan Iskan saja, tetapi juga memutar dua kehidupan pemuda. Pemuda ini tidak saling mengenal, yaitu yang bernama Sabtoto dan Kandai. Keduanya dipertemukan karena sama-sama tidak lulus UMPTN, sama-sama mencari kuliah yang murah, sama-sama mengambil jurusan jurnalistik, sama-sama jauh dari keluarga. Dan tahun kedua kuliah, Kandai bersemangat dengan ide yang diterbitkan tabloid kampus karena yakin disitulah masa depan bermula, sementara Sabtoto mengekor di belakangnya, lebih karena dia sedang sibuk dengan mahasiswa jurnalistik, sibuk di redaksi media kampus. Meski sering berbeda pendapat, namun tanpa disadari keduanya terkait satu sama lain karena Dahlan Iskan. Sedangkan Sabtoto sangat ingin menjadi seorang penyiar. Kekaguman sang ibu pada sosok Dahlan Iskan hingga membuat sebuah clipping tulisan Dahlan, membuatnya mempertimbangkan jurusan jurnalistik. Di samping urusan biaya tentunya, padahal idolanya adalah Max Sopacua, pembaca berita, bukan Dahlan Iskan. Kandai berbeda karena namanya sejak sekolah dia sudah suka menulis meski hanya taraf jurnalistik sekolah. Clipping Sabtoto justru menjadi acuannya dalam belajar dan berkarya. Bisa dikatakan Kandai lebih identik dengan clipping itu daripada sang empunya. Niatnya untuk menggandakan clipping itu patut dipertanyakan, mengingat ia bertindak seolah-olah itu adalah clipping milik. Dalam buku ini, penulis mengisahkan tentang bagaimana sepak terjang serta perjuangan Dahlan Iskan sejak pindah ke Surabaya hingga sukses memajukan Jawa Pos. Nah, kisahnya bergantian diceritakan dengan kisah kehidupan Sabtoto dan Kandai sejak mulai masuk kuliah hingga memantapkan diri memilih tujuan hidup. Jika Kandai sangat tekun dan paham apa yang dia inginkan, dia selalu menjadi seperti Dahlan. Sedangkan Sabtoto gampang akan pilihan kehidupannya. Dia kian ragu apakah ini menjadi pilihannya karena ia mulai mencintai dunia jurnalistik atau karena menghormati keinginan ibunya. Dan selanjutnya, kelebihan dari buku ini dalam gaya penulisannya, novel tersebut sangat nyaman untuk dibaca. Setiap deskripsinya menggunakan bahasa yang begitu mudah dipahami oleh pembaca. Dan dalam cerita tersebut banyak sekali yang kita ambil hikmahnya karena mengajarkan banyak hal seperti perjuangan hidup, mengejar mimpi, loyalitas, dan kerja keras. Dan hal yang terpenting lainnya, buku ini bisa menjadi panduan yang baik bagi para wartawan yang masih memulai karir atau yang tengah mengelola perusahaan koran. Dan kekurangan terdapat pada penggunaan alur. Penulis menggunakan alur maju di setiap babnya, namun alur antara bab tidak menentu. Ada yang tidak berkesinambungan seperti pada bab ke-5 sampai bab ke-7. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.